Guys, rupa-rupanya Amerika menganggap Indonesia ini sebagai lawan yang terkuat China di Laut Cina Selatan. Bukan alang-alang guys. Kalau kita tengok di Asia Tenggara ini banyak negara-negara yang berada di sini dan dikatakan Amerika Syarikat menganggap Indonesia sahaja lawan kepada China di Laut Cina Selatan. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscriber anda begitu berharga untuk channel Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong, yang sentiasa support Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Marilah kita merapatkan soft di Asia Tenggara ini untuk merapatkan lagi hubungan di antara negara-negara kita. Oke guys, kepada subscriber di luar sana, hari ini kita akan buat seperti biasa, kita akan membuat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi, dimana kalau kita tengok judul video dia, Amerika menganggap Indonesia sebagai satu lawan terkuat China di Laut Cina Selatan. Dikatakan apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui kenapa Amerika Syarikat menganggap Indonesia ini merupakan lawan terkuat bagi China di Laut Cina Selatan. Apa-apa pun, jom kita layan video reaction. Jom. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Sahabat Bagi-Bagi, seperti diketahui, baru-baru ini publik Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan media Malaysia yang menyebut bahwa negaranya lebih vokal bantah China, tak seperti Indonesia yang hanya bisa berdiam diri. Sikap vokal Malaysia ditunjukkan saat pihaknya langsung memanggil Duta Besar China usai radar angkatan udaranya menangkap pesawat China di daerah teritorialnya. Sikap Indonesia yang terkesan diam saat kapal-kapal Tiongkok merapat ke Natuna lah yang menjadi dasar media Malaysia itu bersuara demikian bos. Padahal seperti yang kita tahu, soft dan hard diplomasi harus berjalan beriringan. Oke, kita lupakan saja masalah yang satu ini, karena berita terbarunya, Amerika secara blak-blakan mengungkapkan bahwa hanya ada 3 negara ASEAN yang sekiranya mampu melawan China di Laut China Selatan. Nah pertanyaannya, siapakah mereka dan mengapa Amerika bisa mengatakan demikian? Sobat Bagi-Bagi, mengutip dari media asal Amerika, disebutkan bahwa kebangkitan China sudah diantisipasi oleh sejumlah negara, seperti Jepang yang telah terlibat dalam pembangunan militer terbesarnya sejak Perang Dingin, disusul India yang telah mengumpulkan pasukannya di dekat perbatasan China dan jalur laut vital. Lantas bagaimana dengan negara-negara yang berkonflik dengan China di LCS? Sahabat Bagi-Bagi, kebangkitan Tiongkok yang mengklaim Laut China Selatan juga tak luput dari sorotan. Sekiranya Amerika menyatakan jika hanya ada 3 kekuatan ASEAN yang mampu dan menjadi lawan kuat negeri tirai bambu. Siapakah mereka? Benar bos, mereka adalah Indonesia, Vietnam dan Filipina. Hal ini didasarkan aksi dan strategi yang telah ditunjukkan ketiga negara dalam menghadapi militer China di kawasan. Seperti Vietnam, mereka diam-diam telah menimbun rudal bergerak, kapal selam, jet tempur, dan kapal angkatan laut yang dapat membuat operasi dalam jarak 200 mil dari pantainya sangat sulit bagi pasukan negeri tirai bambu. Begitupun dengan Filipina, yang telah meningkatkan patroli udara dan laut, melakukan latihan militer dengan AS, dan berencana membeli rudal jelajah dari India. Dan yang terakhir dan paling mencolok tentu saja Indonesia, karena seperti kita ketahui, TNI telah menempatkan kapal perangnya di Natuna, dan terhitung ada sekitar 4 hingga 5 KRI yang berjaga di sana. Selain itu TNI sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di kawasan tersebut. Tak sampai di situ, sekarang ini pemerintah pun masih gencar melakukan pembangunan dan modernisasi alutsista untuk mendukung kekuatan yang optimal di Natuna. Dan benar saja, rupanya hal ini tak luput dari sorotan media Amerika,
di mana mereka menyebut bahwa Indonesia meningkatkan pengeluaran pertahanan untuk membeli lusinan pesawat tempur, kapal permukaan, dan kapal selam yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal mematikan. Sobat sekalian, atas dasar itulah Amerika menyebut bahwa ketiga negara inilah yang mampu menjadi lawan kuat China di Asia Tenggara. Lalu dari sini mungkin kalian bertanya-tanya, bukankah dalam konflik tersebut, ada Malaysia dan Brunei yang justru terseret ke dalam lingkaran konflik, lantas mengapa mereka tidak masuk prediksi Amerika? Wah, kalau itu admin kurang paham bos, mungkin saja karena selama ini tiga negara inilah yang lebih mencolok aksinya ketimbang yang lain, terlebih Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara dengan pertahanan terbaik di Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan negara yang paling berpengaruh di kawasan. Lalu untuk Filipina, jangan salah, mereka nyatanya lebih garang dari Malaysia dan lebih berani protes pada Tiongkok. Sehingga tak heran jika Amerika berani bersuara bahwa ketiga negara inilah yang mampu melawan China di Asia Tenggara, karena mereka memang benar-benar mempersiapkan segalanya dengan matang dan terencana. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kiranya kalian juga sependapat dengan Amerika menyoal hal ini? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Wassalam. Sebab kalau kita tengok setiap negara-negara di dunia ini apabila berlakunya penjelajahan ataupun dimasuki oleh orang asing, contoh seperti berlaku di Natuna. Kalau kita tengok sebenarnya setiap negara dia mempunyai cara tersendiri macam mana untuk mereka menghandle dan macam mana menteri pertahanan di setiap negara itu menyelesaikan masalah itu. Dan kalau kita tengok Indonesia, Malaysia dan Brunei tidak menafikan ada sahaja kapal-kapal luar yang masuk ke dalam negara mereka, tetapi ada cara dan juga ada dan juga bagaimana mereka menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi kalau kita tengok yang paling menentang pada terhadap pencerobohan di Natuna ni, kalau kita tengok adalah Indonesia. Di mana kalau kita tengok Indonesia begitu mempertahankan Natuna ini daripada terus diserang oleh China. Di mana kalau kita tengok ketua ANI Indonesia telah menurunkan semua armada di Indonesia mempertahankan Indonesia ini Natuna ini daripada terus diserobot oleh China. Dan kalau kita tengok semangat DNI ataupun semangat Indonesia ini mempertahankan daripada terus diserobot oleh China ini mendapat perhatian daripada Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok semenjak daripada itu Indonesia giat menghasilkan secara mandiri alutsista di Indonesia dan juga telah beli kelengkapan alutsista. Kalau kita tengok seperti banyaklah senarai pembelian Kemenham untuk alutsista yang akan dijangkakan masuk di Indonesia untuk memperkuatkan pertahanan khususnya di Natuna dan juga di Ambalat. Dua ini adalah hotspot bagi Indonesia untuk kemasukan ataupun untuk China. Dan kita harap hubungan di antara Malaysia dan Indonesia akan terus jangan ada sikap resis dan kalau kita sikap resis ni kan sikap resisnya kan memburukkan hubungan di antara Malaysia dan Indonesia. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi daripada admin, bagi-bagi telah menjelaskan kenapa mereka menganggap Indonesia ini sebagai lawan terkuat China di Laut Cina Selatan.
Sebab kalau kita tengok banyak sekali kejadian berlaku di Natuna di mana TNI Indonesia ini telah jalankan tugas dengan sebaik yang mungkin, di mana tahanan di Indonesia dalam menurunkan armada-armada dan juga alusista-alusista terkuat. Sampaikan di Indonesia telah menubuhkan 3 lagi satuan baru untuk memperkuatkan lagi pertahanan di Natuna daripada terus dicerobohi pihak China. Dan kalau kita tengok setiap negara-negara di Asia Tenggara ini apabila dicerobohi oleh orang asing, mereka mempunyai cara tersendiri macam mana untuk mereka menghandle ataupun bagaimana mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kalau kita tengok Indonesia mempunyai strategi pertahanan yang boleh dikatakan yang paling cukup power, di mana Indonesia selepas sahaja dicerobohi oleh China, Indonesia banyak sekali menurunkan armada-armada dan juga menurunkan beberapa pangkalan-pangkalan tentera di Natuna untuk menjaga kedaulatan Natuna itu daripada terus dicerobohi China. Pihak Indonesia telah membeli banyak sekali armada-armada dan juga alusista-alusista untuk memperkuatkan lagi pertahanan di Indonesia, di mana kalau kita tengok di Indonesia ni mempunyai 2 hotspot yang paling panas dikatakan di Natuna dan juga di Ambalat. Indonesia juga merupakan salah sebuah negara yang mempunyai sisiran pantai yang besar. Jadi tidak hairanlah kenapa Indonesia ini mampu untuk memperkuatkan lagi dan juga menghasilkan alusista-alusista untuk memperkuatkan lagi pertahanan khususnya di TNI Angkatan Laut di Indonesia. Dan sehinggakan Amerika menganggap Indonesia ini sebagai lawan terkuat di China, di Laut Cina Selatan. Ini adalah perkara yang boleh dikatakan fakta yang betul apabila Amerika Syarikat menganggap Indonesia ini merupakan lawan China yang terkuat di Laut Cina Selatan. Sebab kalau kita tengok kepada apa yang berlaku sekarang di Natuna, di mana kelengkapan ataupun fokus Kementerian Pertahanan di Indonesia kepada pertahanan di Natuna, jadi banyak sekali kalau kita tengok perubahan kepada Natuna itu daripada aspek pertahanan. Tidak hairanlah kenapa Amerika Syarikat menganggap Indonesia ini adalah lawan terkuat China di Laut Cina Selatan. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan judul video kita yang kita reaction pada hari ini. Apa-apa pun aku mendoakan agar hubungan di antara Malaysia dan juga Indonesia agar terus berkekalan. Janganlah ada sikap resis di antara kita untuk menjauhkan lagi hubungan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun kalau kita tengok ada sebilangan di antara kita yang masih lagi bersikap resis, batu api untuk menjadikan pergaduhan di antara Malaysia dengan Indonesia. Guys, apa-apa pun yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik butang subscribe, please to klik butang subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.